Dan saya berkata seandainya masih ada itu absen terakhir, ingin rasanya saya bingkai. Karena ada juga nama saya di absen terakhir di pengajian. Tapi saya juga ada diberikan khusus Guruta. Ada dua yang sangat menarik, satu saja yang saya sampaikan. Dia bilang sama saya, Amirullah, musti makidoiko, musti sogiko. Dia mulai mebuk pesantren kudega gaduimu. Saya canunu narewat tua ya. Makanya tidak ada Guruta, saya buat pesantren. Saya bilang inilah faktualnya dari Guruta. Dia bilang waktu itu mesti sogi ko kada kapeko cara anak puang. Nah kau sudah berapa kali ke tanah suci? Engkau tuh simak nak baik. Akamalah kang harus simak nak baik. Maka daka wasa dana dipakai ke simak puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailati wahidah ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan alim malebina Zuriya Guruta Lalama Umi Fatimah beserta seluruh putri-putrinya. Saya hormati, saya muliakan alim malebina Guruta Kiai Haji Muhammad Ali. Saya hormati, saya muliakan kakanda saya Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammadiyah Amin. Beliau yang bimbing saya waktu kuliah. Saya masuk di IAIN tahun 85 dan selesai di IAIN tahun 90. Tapi sebelumnya itu saya sudah ikut mengaji di Taqwa subuh. Tapi begitu saya aktif di An-Nahdhah, 7 tahun saya kepala sekolah. Nah, di situ wajib rasanya saya ikut mengaji di Taqwa, Qawaidul Asasiyah, Ya Ulumuddin, Sunan Nabi Daud. Dan saya berkata seandainya masih ada itu absen terakhir, ingin rasanya saya bingkai. Karena ada juga nama saya di absen terakhir di pengajian. Allahu Akbar. Saya hormati kakanda saya, guru saya, Kiai Mukamiluddin. Saya bisa hadir di tempat ini, Pak Kiai Mukamiluddin yang beritahu kurang lebih sebulan yang lalu. Sampai langsung saya agendakan. Kalau saya tidak agendakan, saya tidak bisa hadir di tempat ini. Makanya saya kecewa tahun kemarin, karena nanti barangkali 5 hari baru saya tahu. Sementara saya sudah iakan acaranya orang. Kalau ini biar saya tidak ceramah, saya hadir. Saya hadir. Kenapa? Untuk ta'zim kepada alim malebina Guruta Lalama. Seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Saya tidak ada apa-apanya dibanding alena maneng senior di Taqwa. Cuma saya sangat merasa bahwa meskipun saya generasi terakhir,
Saya juga merasa dekat sama Guruta. Salah satu kelebihannya Guruta, murid-muridnya merasa dekat semua sama beliau. Kalau alim lebih dari Guruta, Pak Profesor, Pak Kiai ada ilmu khusus dikasih. Mudah-mudahan saya dijazahkan juga nanti itu. Tapi saya juga ada diberikan khusus Guruta. Ada dua yang sangat menarik, satu saja yang saya sampaikan. Dia bilang sama saya, Amirullah, musti makidoiko, musti sogiko. De mulai mebuk pesantren ku de gagaduimu. Saya canunu narewetue. Makanya tidak ada Guruta, saya buat pesantren, saya bilang, inilah faktualnya dari Guruta. Dia bilang waktu itu musti sogiko. Ada KPK carana puang. Nah, kau sudah berapa kali ke Tanah Suci? Engkau tuh simak na kak baik. Akamalah kang simak na kak baik. Maka daka wasa dena dipakai ke simak puang. Man alla katamimatan fakada asyraka. Siapa yang menggantung simat, maka sungguh musyrik. Macam apa Gurutan apa maka dah. Simak aga ya musyrik. Gitu. Nah, sampai dia bilang barakah nanya rosi makna Ka'bah. Dulu orang tawaf hanya 60 orang. Kemudian 600 orang. 600.000 orang. Sekarang sudah kurang lebih 6 juta orang yang tawaf. Nah, sekumwa kamalakang imurla masandala mikuma kokoi. Mau kamalakang materuk melino sapatu. Mau baca materuk meliko sapeda. Mau baca materuk meliko oto. Engkau tahu musik di pak genai dua, membaca materu genai telu, begitu. Dia bilang sampai akhir hayatmu begitu terus. Dan pemekmu nos pesantren aja namun lau-lau, jangan kau minta. Tapi pawamoi tahu kuna lako alai, tapi milau kau aja. Maka saya praktikkan di pesantren, Prof. Saya tidak pernah menandatangani proposal minta-minta. Baik kepada swasta maupun kepada pemerintah. Tapi bukan berarti saya menolak kalau dikasih. Kenapa selalu saya ingat Guruta? Apa simatnya Ka'bah? Oh, masuli ya. Nah, saya amalkan. Satu lagi tidak usah saya bicarakan. Allahu Akbar. Jadi saya rasa yang pernah berhadapan dengan Guruta, dia merasa dekat. Ada yang sangat menarik. Karena 3 kali saya ke Tanah Suci sama Guruta. Pernah berangkat Ramadan. Baru orang star, napa wame mena. Amirullah, ya puang. Soro nggak matu malam 27 Ramadan. Ya puang. Lailatul Qadar. Cocok dir 27 kah? Ya. Ya puang. Pendek cerita, sampai kita di Mekah, mulai yang jelas 10 terakhir sangat padat di Mekah. Maka otak ini berpikir di mana mau lewat kursi kalau didorong. Saya sama Pak Kiai Abdullah Asap waktu itu. Jadi malam 26 saya kasih tahu Umi. Kok berarti aku sorongin remaja guruku puang. Nah kita lagi susah masuk di Masjidil Haram apalagi kursi. Saya makanya jangan boleh mula malai pura 27 Ramadan. Akhirnya saya tidak pergi ambil di kamarnya. Besok 28, nah itu pakai Abdullah Asap lewat di depan kamarnya. Nabi, dolah tuh nak birang. Uya Amri nak birang. Dolah, ya puang. Siya Amirullah, Amri, di wani pa ko tajangi. Dia nalang malaka. Nailok amat tahu apa. Iko na sorong. Jadi ya Ustaz Abdullah Asap kira-kira papinadina. Pak, itu Ramadan sore mau didorong di lantai 2, 1 kali mutar kan 1 kilo. Kadang Ustaz Abdullah, iya rona anak roh. Iya ada suruh Guruta makanya Guruta. Wah binger lah pun aja nah di wani pa tuh tajong di dalam mahal kak. Jadi dibawa ke lantai 2, makanya Guruta jangan dulu dorong, berhenti dulu.
mamanya nih, maka di guru ta usuro pa ko sorong na pamusoro. Jadi maka dan guru ta, bismillah, nasoro nih, caritan na pakai Abdul Hasan ko dia, nasa poli na matawa poli ka masai, kudoro guru ta, sedikit pun capek saya tidak ada, karena seakan-akan kursi itu lari sendiri. Cukup saya pegang di belakangnya. Padahal ia tuh pakai Abdul Asab, dia nama tepat tuh kemana kayak pura disuntik guru tadi na tamak jarungi, dia nama tepat ya tuh, maka dari goncengi wiluana de nandri. Nanti sudah kejadian itu baru berkata, luar biasa guru tapi. Si runtuk na guru tak ganaseng. Iwan ni pa ikut aja ko di ko pole. Padahal seandainya engkau ko agak ngare kena pitakku po ngalatala. Apa mula hari pertama na kupagwa ko tuli-tuli ako dia mula malaka. Padahal pernah saya malam Lailatul Qadar itu ranjaku lagi na terangkat. Letup ini palopongin na pano paimeng. Usase na lekor. Itu. Magkadakano pa megalak na tahu. Nasengin na to ba iko tawe mulok kay mai. Po ngalatala mo biki. Jadi po ngalatala to pa arahkan itu kursi mo lewat mana. Usas na leku. Jadi terkada ko pasoro guru ini anak-anak ini tati bawan nih. Kata Ali radhiyallahu an pada kitab Ta'limul Muta'allim, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Jangankan disuruh sama guru, aku reda menjadi budaknya terhadap siapa yang pernah mengajarkan kepadaku meskipun satu huruf ilmu. Anak-anak makoko madari mewah di pauwa. Saya bisa begini si mata baraka bawang karena saya tidak secerdas orang lain. Saya tidak secerdas orang lain dan jujur saya kader Muhammadiyah. Saya bukan kader NU, saya bukan kader di IPN. Makanya kalau pemilihan tamfiziyah jangan pilih saya karena saya bukan kader NU, saya kader Muhammadiyah. Cuma dia lepawi kemarin. Macam Ustaz saya no. Kan kemarin saya tidak mampu ngomong itu Pak suruh guru mamekotoma. Padahal sesungguhnya seandainya Ustaz saya pawang kenapa saya ini kader Muhammadiyah bukan kader NU. Cuma amaliaku mungkin saya lebih NU daripada orang, minta maaf. Jadi kalau orang bicara Muhammadiyah mungkin juga saya lebih Muhammadiyah dari mereka. Ya normal ngaji Kak, saya selalu pulang orang saya masih tinggal sama guru sama Pasinolongan. Bagaimana ini? Salah satu contoh kalau bicara Mi'raj. Saya bilang, pernah kita di IAIN diskusi. Ada dosen senior di IAIN, tidak usah saya sebut nama. Dia bilang, itu kalimat di Barasanji, antanurun faukanur, apa kata lebih-lebih itu, mengkultuskan Nabi. Masa antanurun faukanur? Antanurun, engkau cahaya. Nabi taruh, faukanur, di atasnya cahaya. Ini melebih-lebihkan. Karena Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah nur. Berarti Muhammad dia sen apa sih? Salah ini kalimat. Si sen aku pasti lolonga di gurutta lama agana segurutta. Oh salah memang nih. Itu antanurun faukanurin bicara Mi'raj itu. Karena di saat sampai di planet kesekian di Mustawa di Sidratil Muntaha Jibril tidak bisa melewati lagi dinding itu. Tidak bisa. Sementara Jibril khulika minan nur. Dia ulle ni hancurui. Nabi tadi asetna pasiro Jibril. Maka keluarlah ungkapannya Ja'far, anta nurun fauka nur. Coba, lolongan jawabannya tuh. Luar biasa naruh keilmuan na gurutta. Jadi lolongan mana ya bahasa naruh aku vojo ku tudat nak di situ nih enak bertanya. Lalu gurutta kan tidak pernah marah. Meskipun kita ngomong apa. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan dulu salamnya. Andre Guru Tashe, Dr. K. Haji Baharudin. Saya di WA. Dia bilang sampaikan salamku. Saya mau ke situ tapi terlalu capek saya baru mendarat. Dan dia kirimkan saya tulisan minta dibacakan. Jadi saya akan bacakan karena amanah dari beliau. Ini dari Guru Ta. Saya Dr. Baharudin sebagai khadim Tarikah Al-Muhammadiyah. Kalau saya pengurus, jadi jangan coba-coba dan minta sama saya, Pak Tarimai Kak Ustaz. Agak lupa Tarimai kena pada muki muri. Mesti minta sama Syekh. Tulisannya adalah,
15 tahun telah berlalu. Kepergian Andre Guruta tinggalkan pilu. Bagi santri dan murid san beliau, wajah Andre Guruta terkenang selalu. Ucapannya lunak, nasihatnya lembut. Fatwanya mantap, banyak disambut. Pada dirinya melekat alimul alama, gelar mulia sebagai nasirus sunnah. Ma'had taqwa, tempat binaan utama. Ciptakan generasi untuk kader ulama, warisan termahal bagi anak bangsa. Demi kemajuan agama serta nusa. Alam barzah, alam penantiannya, nikmat surga sebagian dinikmatinya. Surga Firdaus merindukannya, ingin bersamanya ikut tuntunannya. Haul tahunannya lupakan jangan, agar berkah ilmunya tetap di tangan. Keluarga kerabatnya jangan diabaikan, itulah bentuk bakti bagi pengabdian. Cahaya ilmu menyata pada namanya nur. Cahaya tersebut menerangi alam kubur. Amal salehnya tidak ragu, pasti mabrur. Salah dan dosanya juga pasti maghfur. Ini adalah dari Andre Guruta Kiai Haji Bahrudin. Mau sekali ke sini tapi capek, dia bilang. Jadi dia bilang, bacakan tulisan saya itu. Saya sudah tunaikan amanah. Saya lanjut. Sekali lagi, kalau penyampaian saya sebentar ada salah kata, ada salah baris, lafaz ayat, hadis, alina Pak Andre Guruta yang perbaiki saya. Ya. Makanya kalau saya dipanggil untuk memberikan pengajian tarikat di Masjid Terong oleh Ustaz Samakube, saya bilang jangan saya hanya mau mendengar. Saya hanya murid. Dan jujur kedatangan saya di tempat ini bukan mau ceramah, saya mau mendengar. Tapi keluarganya Guruta minta saya juga berat untuk menolak. Maka saya dilema. Biarlah apa adanya saya sampaikan. Perjalanan ada dua. Perjalanan kematian dan perjalanannya Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan kematian dari alam arwah, alam arham, perut ibu, alam musyahada, alam dunia, kemudian alam barzah, perjalanan itu adalah perjalanan biasa. Karena perjalanan biasa diawali ayatnya dengan kata tabarak. Tabarak dengan subhana sama artinya maha suci Allah. Tapi perjalanannya Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, summa ila Sidratil Muntaha, dan selanjutnya ini perjalanan luar biasa karena terjadi di luar kebiasaan. Diawali dengan kata subhana. Maka kata subhana adalah bentuk kalimat ta'jubiyah. Kita takjub, kita tercengang, kita heran. Kenapa? Sepertinya tidak rasional tapi faktual. Itulah subhana. Kalau biasa-biasa langsung kita cerna dengan otak, dengan nalar, itu bukan subhana tapi tabarak. Tadi saya ceramah, ini jadwal saya yang keempat hari ini Pak Prof. Mulai pagi saya bicara. Padahal kondisi kesehatan saya itu kurang lebih 3 bulan saya gantung mic. Tidak ceramah bolak-balik ke rumah sakit. Allahu Akbar. Nah, perjalanan biasa kematian. Karena semua orang akan mengalami kematian. Mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa yang namanya kematian. Tadi saya ngomong, nanti ke Ganda Profesor betulkan saya. Saya memahami bahwa umur itu kan udah ditentukan Allah.
Tapi kenapa Rasulullah senantiasa mohon kepada Allah di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Kenapa minta dipertemukan Ramadan? Kenapa minta panjang umur padahal umur sudah ditentukan? Betul. Yang ditentukan itu kan seperti rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Kalau jadi kenyataan namanya qadar. Qada itu bisa berubah. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang merubah ketentuan kecuali dengan doa. Maka umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena amal jariyah. Tapi ajal tidak bisa berubah lagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur, meskipun sesaat. Makanya Andre Guruta dulu, saya sama juga itu. Waktu tiba-tiba di pesawat tidak bagus perasaannya. Dia pingsan. Padahal pesawat sudah mau terangkat bangnya, Guruta langsung begini, langsung berhenti pesawat waktu itu. Berhenti pesawat, berhenti. Sampai pilotnya itu jalan ke belakang, karena mungkin dia lihat di CCTV. Dia bilang, kenapa ini? Ternyata Guruta, dia pantangan mencium bau parfum yang ada alkoholnya. Sementara pramugari lewat. Ya, begitu sadar kembali, maka kikuana sesaparang apa bura apa saja. Padahal awalnya katanya dia ragu, dia ngomong sama saya. Karena dia sudah dengar kalimat itu terngiang di telinganya. Ja'at malakul maut fi kulli makan. Telah datang malakul maut fi lumadi. Telah datang malakul maut pada seluruh makan, seluruh penjuru, seluruh tempat. Sudah terdengar di telinganya. Tapi dia bilang sama saya, Dek piku tajenge, ini yang saya tidak mengerti. Dek piku tajenge jadi saparang apa bura. Nah, waktu itu kan kita sudah di Riyadh. Udah usaha lah isukinan no si Pak Abdul Hasan. Makanya Pak Abdul Hasan, amirlah ikono. Ada kabar aku ya disuruh ke iya sino. Cuma masalahnya siapa tahu di rumah sakit banyak pertanyaan. Iya. Dan saya tidak tahu, tidak sepasi bahasa Arabnya di situ. Ya kalau makanya cakwa, calenge, lo tahu. Ya kalau bahasa percakapan iyalah. Saya bisa karena sudah sekian tahun saya bolak-balik Saudi. Tapi kalau makanya cakwa iga, naro bahasa Arabnya cakwa. Calenge, naro. Jadi makanya Ustaz. Ini no, semega tuh bicara iye. No nih, dia turun. Nah, nanti kembali, nah cerita mana nak Guruta. Nah, saya dengar ini, tapi dia gagak ku tajengi. Subhanallah. Tidak muncul yang aku tunggu. Allahu Akbar. Ya naruto matareka. Ya naruto mak guru. Berkata Imam Malik, matareka ke mata sawuf ki. Karena fikih dengan tasawuf mesti dipadukan. Fikih anggaplah kulit, bahasa kutomnya, kalau salah dibetulkan saya. Kulit tanpa isi, lobangi. Tapi kalau memburu lagi isi tanpa kulit, maka kebongi. Jadi mesti dipadukan. Berkata Imam Malik, man tafakkaha walam yatasawwaf, maka tafassak. Siapa orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf, tafassak. Fasik dia, berdosa. Begitu juga sebaliknya. Wa man tasawwafa walam yatafakkah faqad tazandak. Dan siapa orang bertasawuf tapi tidak berfikih, tazandak, bele-bele ya tuh, bele-bele nih. Jadi yang mana bagus? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang mengumpulkan keduanya, fikih dan tasawuf, itulah yang betul. Kata Imam Malik, ya nartomata reka Guruta adalah mursyid. Yeah. Dan kadang juga saya mimpikan Guruta. Subhanallah. Saya kembali. Jadi Rasul doa di bulan Rajab minta dipertemukan Ramadan. Berarti dia minta dipanjangkan umurnya. Ada yang berkatakan sudah ditentukan. Betul, yang menentukan siapa? Allah. Kalau Allah mau robak, siapa yang mau marah? Ini kan melu cairi alena patentu, alena rubai. Kecuali ajal, jadi lain umur, lain ajal. Itu yang saya pahami. Kalau ajal tidak bisa maju, makanya riwayatnya itu ibunya Nabi Isa namanya Maryam,
Ketika akan diambil nyawanya oleh Israel, berkata Israel, ya Maryam. Kata Maryam, iya saya, siapa engkau? Kata Israel, sayalah malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua. Berpisah antara ruh dengan jasadmu. Israel ya. Terus, saya ambil nyawamu sekarang juga, ajaleng. Magangkan nih. Bahasa guru tekan ajaleng magangkan nih. Iya. Magangkan nih. Sudah sampai. Kata Maryam, tunggu dulu, anakku Nabi Isa tidak ada di tempat. Tunggu dulu anakku. Saya merapatkan kepalaku di pangkuan anakku, geten di nyawaku ya Israel. Kata Israel, kanakmu degaga nakmu wala nyawamu Pak Ajal. Maka diambil nyawanya Maryam tanpa kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Maka saya memahami dengan riwayat itu bahwa Nabi Isa lagi tidak ditunggu. Apalagi Icica. Maka daki magi paling kanan anak nama tidak mungkin kebetulan. Atau kan masih statusnya umur. Jadi umur bisa berubah, ajal yang tidak bisa berubah. Nah, perjalanan yang kematian itu adalah tabarak. Perjalanan biasa. Tapi perjalanannya Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu bukan perjalanan biasa, itu luar biasa. Maka diawali dengan subhana. Seandainya ada ibu-ibu hamil, masalah biasa itu tabarak. Tapi seandainya ada bapak-bapak hamil, subhana. Contoh. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah SAW kata Ummu Hani, yang berangkat ke langit itu bukan hanya roh dengan jasadnya. Berkata Ummu Hani, menjelang subuh saya ketok pintu kamarnya, tidak ada getaran. Saya coba buka, saya kaget, saya heran. Kemana Rasulullah? Tidak ada di tempat tidurnya. Maka aku cari sandalnya, sandalnya pun aku tidak temukan. Maka berkata Ummu Hani, sepupunya Rasul, mo sandalakna nabi tanah pakai itu minrik ulangi. Biar sandalnya juga dia pakai. Untuk karena tenan untuk kesadaran dan tamariak kalau bicara ia menjadi kada subhana. Tidak langsung diterima akal tapi faktual subhana. Jadi mo sandalnya tanah pakai itu. Dibawalah ke pancuran emas yang sering kita dengar. Jadi saya tidak menggurui di daerah saat mi baca. Dibawa pancuran emas di Hijr Ismail. Saya ngomong tadi di Maros, saya pidato tentang itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu direzekikan oleh Allah berangkat haji, berangkat umroh, usahakanlah masuk di bawah pancuran emas di Hijr Ismail. Guru tatomer Pak Guru kak. Nah, sepas itu puni ulumu menenge miti wae, butuh ulumu nak kena wae. Dan milau nirfuang Allah Ta'ala makada ufuang. Tabulok kak nasabak pambasim. Tapi saya kak nasabak pacarinamu. Tacembe kak nasabak dampemmu. Masya Allah. Susah di bahasa Indonesia kan. Maka ada bawa ufuang. Ya Allah, siramilah aku dengan rasa kasih dan pengampun. Pura nih. Pak Kuelo di kena denesi kena. Allahu Akbar. Pengerangi yang reguruta kayak saya musamma. Pengaji biasa. Naseduan rakan naroko kang anak puna Adam fi jawfil lail di tengah malam. Naroko kang anak puna Adam. Sengaja roh bahasa Malajunan di naroko kang anak puna Adam. Karena anak santri goreng anu puang merokoknya anak cucunya Adam. Betapa susahnya itu. Narokok kang merokoknya, ada merokoknya. Engkau tuh biasa narek kumarola di boting Kada geruta geragero. Aga bahasa Indonesia narok kumarola di boting Kada na anu puang pergi pulang pengantin. Pergi pulang dia si kena. Sekarang di bawah pancuran emas itu kan disitulah dicuci hatinya Rasulullah. Udah barang bersih suci dicuci lagi. Kemudian naik di burak, terbanglah buraknya. Allahu Akbar. Ada suara kedengaran Muhammad. Muhammad dengar suara itu, tapi Muhammad Rasulullah tidak berhenti. Saya juga terangkan tadi. Bahwa di rutun kata berarti kita sudah miraj. Karena ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj dari kata araja.
Mi'rajun. Nanti pakai muka biluding betul ke saya. Mi'rajun. Mi'rajun itu adalah alat untuk ke atas. Jadi salat adalah sarana untuk naik juga berjumpa dengan Allah. Nah, aku dirutun kata Allahu Akbar, naik kata tu gora. Nah, sama ini terbangun Allah, tapi Rasul tidak berhenti. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Kita salat, kita mi'raj. Di saat mi'raj, banyak juga yang teriak. Apa yang teriak? Kunci motornya yang kelupaan tadi. Rute Allah, tompok de kolang kunci motor do boli. Allahu Akbar, susuna do inu melupai. Gurabana to. Biarkan teriak semua itu, jangan berhenti. Karena ilahi anta maksudi. Ya kan? Ilahi Tuhanku, anta maksudi. Engkau yang aku maksud, bukan yang teriak-teriak itu. Waridho kematlubi, dan redomu yang aku tuntut. Makanya di saat salat, tidak usah ulang-ulangi takbirnya. Cuma di pada cengememen nih, cara memperbaiki, makanya ancang-ancang dulu. Ancang-ancangnya adalah usalli. Usalli itu masih lafaz. Usalli fardhu duhri. Belum niat. Mana niatnya? Kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Antara huruf alif, huruf ra. Yeah. Min kalimati Allahu Akbar. Kau ni rombon roniai. Mahian niat. Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha bil qalbi. Niat itu menyengaja sesuatu, langsung melakukannya muqtarinan. Ternyata kata-kata itu qasdu syai'in muqtarinan itu dibaratkan satu tandang. Kalau jatuh tandangnya, maka yang melekat di tandang itu buah kelapanya juga jatuh. Makanya bersamaan satu tandang antara niat, takbir, angkat tangan maksud saya, ngomong Allahu Akbar, itu bersamaan semua. Berkata Ibnu Taimiyah, bagaimana bisa itu kacau? Mana niat mau takbir, mau ngomong? Kata Imam Ghazali, bagaimana kacau pada lain tugasnya. Tangan tugasnya terangkat, mulut tugasnya ngomong Allahu Akbar, hati tugasnya berniat. Jadi antara huruf alif dengan roh Allahu Akbar, hatinya paham salat apa yang dilakukan. Itulah niat. Usalli fardhu duhri belum niat, itu lafaz. Tapi saya tidak berkata jangan baca, silakan baca. Tolong dibetulkan saya sebentar, kalau saya senang karena ada semua sinur saya di depan. Karena misalnya salah kok pidato katoni. Makanya saya senang kalau pakai muka miluding ada di pesantren. Karena aku pengaji karena kalinga di Saliwun. Cinampak na kudanna. Ya. Sebegini, saya sangat berterima kasih kalau diberitahu. Karena misi kan salah. Jadi anak-anak santri kalau ada yang beritahu bersyukurlah. Nah sekarang Rasulullah SAW sudah sampai di Aqsa di Palestina. Rasulullah memimpin salat padahal belum diterima. Ada yang nanya, loh kok salat belum diterima? Yang diterima sebentar itu adalah salat perintah wajib. Tuh. Yang ikut jadi makmum di belakangnya, ada di belakangnya Rasul adalah Adam, Idris, Musa, Nuh, Yahya, Zakaria, Ilyasa. Seluruh nabi, seluruh rasul pada ikut di belakangnya Rasulullah. Berarti tahu mati mana toh? Yang hidup Nabi Isa, Nabi Khidir. Nabi Adam kan sudah lama berpisah ruh dengan jasadnya. Ikut jadi makmum. Maka bagaimana orang yang berkata tidak ada hubungannya antara orang hidup dengan orang mati? Paling Nabi nama pasum pajang. Tuh, masa tidak ada hubungannya? Nabi nama pasum pajang sangat materi munrina. Karena sebenarnya hakikat hidup kan tidak pernah mati. Yang mati itu adalah istilah. Berpisahnya ruh dengan jasad, maka al-mayyitu, mayat laki-laki. Al-mayyitatu, mayat perempuan. Al-maytatu, bangkai. Tuh. Jadi pada ceng itu pun jangan usolli ala hazihil maytati. Oh lala, sengaja aku salati bangkai perempuan ini. Mana bangkai? Mayyitati, bukan maytati. Allahu Akbar. Ada yang nanya saya jamaah di Mekah, Ustadz, bagaimana niatnya salat di Masjidil Haram, salat orang mati? Saya bilang sama dipelajari di kampung.
Usolli ala hazal mayyiti. Usolli ala hazil mayyitati. Ya masalahnya kan jelas orangnya. Ini di Masjidil Haram kita tidak tahu. Laki-laki kah, perempuan kah, banyak orang kah, anak-anak kah? Oh, gampang. Usolli man shalla alaihil imamu arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku solati yang disolati imam. 4 takbir makmum karena Allah. Guru tatomir ya wang kali. Allahu Akbar. Ini untuk santri, mudah-mudahan gimana ya, saya amalkan. Jadi kadang aku mah pidato kan lisu ya rufu rewang kali nggak digurutta. Pekoga ini pernah aku cerita ya. Memang saya diam dulu, baru saya bacakan Fatihah Rasulullah. Kemudian ku bayangkan mana guru pura-pura Pak Guru kak baru lahumul Fatihah. Supaya disengena. Allahu Akbar. Nah, sesudah Rasulullah SAW memimpin salat, orang mati di depannya, maka dapatlah dipahami bahwa antara orang hidup dengan orang mati tetap ada ketersambungan. Karena sesungguhnya hakikat hidup itu tidak pernah mati. Yang mati itu karena berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, yang pidato Amirullah Amri yang kelihatan adalah jasmani. Jasmani. Tapi yang tidak nampak namanya ruhani. Itu tidak nampak. Di saat berpisah ruh dengan jasad, terjadilah namanya kematian. Jasadnya kembali ke asalnya. Asalnya itu adalah tanah. Makanya di saat dimasukkan dalam liang lahat, dibalik ke Ka'bah Baitullah, dimintakan tanah segenggam, berkata Imam Nawawi, bacakan inna ansalnahu di atas, opor tanahnya ke bawah, yang di bawah berkata, minha khalaqnakum, engkau diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena jasadnya dari tanah. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, kau kembali ke asalmu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan engkau akan dibangkitkan pada kali lain dari tanah. Yang dari tanah ini yang jasmani, tapi ruh bukan dari tanah. Wa nafakhtu fihi, ditiupkan. Tubuh kasarnya kembali ke asalnya, nyawanya tidak kembali ke situ. Allahu Akbar. Nah, untuk ketersambungan kita kepada orang yang telah tiada, termasuk gurutta, bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah. Supaya ilmunya kembali. Bacakan Fatihah. Dari pihak sebelah dia ngomong, Ustaz, aku mau kirim Fatihah ke kantor pos aga na pakai. Tahu ka jili-jili itu ya, masa kantor pos? Ustaz, kalau kirim Fatihah sampai ya? Sampai. Kenapa kak? Sampai. Dia bilang ada tandanya sampai Ustaz. Tahu ka indi-indi itu ya. Ada tandanya kalau sampai itu Fatihah. Saya bilang ada tandanya. Ada. Apa tandanya Ustaz? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim tidak ada yang kembali. Itu COD kalau salah alamat mau tiriki. Dia gagal isu berarti letu toh. Maka aku udah mati no. Aku baca ke Fatihah. Ya aku udah letu isu no keberatan. Pernah juga saya siarai kuburnya Imam Bukhari di Uzbek. Waktu saya ke Uzbek, ada yang bergabung kelompok pahamnya bukan seperti kita. Jadi letu nak kalau di kubur Imam Bukhari kan tinggi kan, Andre. Ustaz saya baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Karena agak mau baca Quran. Intinya dilarang meninggikan kuburan. Rawahul Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi Ustaz? Kada tanya tahu iku mongkosoki. Mendengai iku mongkosoki tidak tinggi. Pas satu sana gigili, yang kedua suka menantang. Bukan begitu Ustaz, kita butuh jawaban. Saya bilang boleh saya beritahu, tapi jangan suka nantang. Nah, jawaban itu saya juga dapat dari gurutta. Coba, di mana aku mau bicara sama aku dia kembali. Maka di gurutta dilarang menembok ke kuburan.
dipertinggi kuburan kecuali 4 kuburan. Lisu silalona kembali. Kecuali 4. Tegaina rupuang 1 kuburnya para nabi, para rasul. Nah, betul di Madinah kuburnya Nabi tinggi. Nabi Ibrahim di Hebron tinggi. Nabi Daniel di Alexandria tinggi. Itu Luqmanul Hakim tinggi. Itu. Yang kedua, kuburnya orang yang mati syahid membela agama Allah di peperangan yang dicincang pedang. Contohnya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud di pagar tembok keliling. Yang ketiga, kuburnya ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari. Itu ulama-ulama sekali berdunia ditinggikan. Nah, tama Imam Bukhari itu. Ya biku bangsa Amirul Amri rendahkan. Saya bukan ulama itu topan rita. Itu ya torita. Beda. Makanya jujur saya malu dipanggil kiai. Saya malu. Kenapa? Deku masih ngumpul pada disengeku lalu dipanggil kiai. Dan sampai malam ini belum pernah saya ingat saya menulis nama saya kiai, tidak pernah. Hanya orang yang terkadang ngomong, malah terkadang dia bilang, "Iga na pale diobi kiai, na capu di mate." Maka kalau di pesantren biarlah, karena terkadang orang di pesantren orang nanya, "Siapa kiainya?" Dia nagagani senobi nah. Ya. Terpas akar pun jadi. Dan saya yang tertua di pesantren kalau tidak ada pakai muka miludi. Udah jaga saya yang tertua. Tapi kesilom mana king kemana guru sama kue jangan dipanggil kiai saya. Allahu Akbar. Berapa itu yang kubur ditinggikan? Nah, satu mami kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang karena mau dijadikan saksi sejarah. Nah, contoh kangi guru tayarut tue pangeran di Penegoro. Aku ditanai ka prof kegaro kita mau baca kada kada tuis sewang kali ngambil guru. Gitu. Jadi guru yang saya jadikan dalil. Nah, persoalannya kalau mereka mau percaya atau tidak. Tapi kalau mau pembuktian ilmiahnya, saya rasa ditemukan. Teliti loh tanah temukan. Ya kan? Cuma ada yang saya tidak ada apa penasaran sampai sekarang. Mudah-mudahan Pak Kiai Ali bisa beritahu saya kalau pernah dia dengar. Di saat guru tak cerita bahwa ketika Rasulullah SAW di saat sakitnya itu menjelang meninggalkan dunia, sangat sakit kepalanya sampai hampir tidak salat duha di hari Rabu di zona Rabai. Karena dia bertelekan, jatuh lagi kembali sampai Rasul berkata, "Ambilkan kepada aku 7 sumber air. Lalu engkau gabungkan 1 lalu tuangkan di kepala aku." Maka diambillah ke-7 sumber air itu, dituangkan kepalanya, maka bangunlah Rasulullah untuk melakukan sholat. Yang ke-7 sumber air itu, 1 adalah air Zamzam. Tapi guru tak bahas lagi tentang keutamaannya air Zamzam. Capu tuwe. Dia dapat tepu wirondengin api sini. Dan saya tidak tahu yang enam itu sampai guru tak tidak ada. Kalau ada yang tahu itu tolong beritahu saya. Mana sepi itu air yang dicampur. Di antaranya air Zamzam, baru air Zamzam dia sebut. Dan ini gak guru tak. Jadi yang pernah dengar itu saya tidak pernah didengar pakai muka miludin. Kalau pernah tolong beritahu juga saya. Sebab dia wisengnya rondengin. Dan ini guru tak. Mungkin inilah yang dimaksud bahwa di akhir zaman ilmu itu malajang berangkat. Nah, maksudnya yang memiliki ilmu itu sudah tidak ada, maka ilmunya ikut terbang. Kira-kira makor tanda akhir zaman. Terakhir, ini perlu mereka bicara, Pak. Dia Pak Guru di daerah sampai baca. Ada itu yang memahami bahwa Allah ada di aras, di mustawa, duduk di situ. Jangan lalu engkau santri takwa menyalahi itu akidana na pagurungeki guruta. Bagaimana Allah ada di situ duduk? Sementara Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Betul tidak?
Tapi dia terjemahkan ayat dalam Al-Quran itu istawa adalah duduk. Padahal kalau dibuka kamus, istawa itu istawa bukan hanya duduk. Bukan hanya jelas artinya, banyak artinya. Coba imam kalau mau salat, istau sawu sufufakum istawa tuh lagi. Nah suruh duduk kira-kira. Bukan kan? Nah suruh luruskan saf. Berarti istawa juga bermakna meluruskan, merapatkan. Jadi bukan hanya dia diartikan. Mati tahu nih campur di ceramah. Jadi itu istawa. Jadi perbaiki juga akidah. Makanya itu Di luar, suaranya di luar. ini yang terakhir pada enak kali ada mundi. Jadi mari kita tetap karena rujukan kita ini kan guruta. Saya selalu kalau ditanya orang mana hadisnya, tapi kalau saya tahu itu bahwa akidahnya seperti kita, saya bilang urawang kalinga guruta paui. Agak di sana atau bawan Pak guruta paui. Ya. Ini nasirus sunnah tidak gampang. Jadi ku guruta na paui agak pi. Engkau tahu kadang memang ada musim pajak dua ikon na saya lu teliti dulu ada nak capu muru mau teliti ada se. Imam Syafi'i sudah pura ini teliti, iko sih lo teliti. Pacapu umur ya tuh jama bawan nih. Laku tuh. Kemarin tentang itu puasa di bulan Rajab, Rob. Semana hadisnya itu hadis palsu. Saya bilang ada di Al-Ghazali. Yeah. Tidak ada riwayatnya Ustaz. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah. Mana ada? Pahami. Bahwa itu Imam Ghazali satu hujjatul Islam. Penolong. Disepakati di seluruh dunia. Yang kedua, ahlul kasyaf. Terbuka kasyaf. Jadi menengetu na ditanai. Kenapa nulis hadis tentang ini? Ya. Inna fil jannah nahran. Sesungguhnya di dalam surga ada satu sungai. Yuqalu Rajaba. Namanya sungai itu Rajab. Asyaddu bayadam minal labani. Airnya lebih putih daripada susu. Wahla minal asali. Rasanya lebih manis daripada madu. Man soma yauman. Siapa yang berpuasa yauman satu hari. Saqallahu ta'ala dzalikan nahr. Dipasau dekat Allah Ta'ala. Porik kurori salok dan suruga diaseng. Ya Rajab. Tapi memang di situ tidak ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah. Tidak ada. Maka mereka berkata hadis palsu. Tapi seandainya Imam Ghazali hidup, ditanya, di mana ambil hadis ini? Mungkin dia berkata, saya ketemu Rasulullah tadi malam. Kalau ketemu dengan Rasul, siapa yang mau bantah? Di kalangan ahlu tarekat, pasti dia bilang, oh iya. Makanya yang dibaca tadi itu, keadaan Rasul muncul. Itu tadi yang dibaca Ustaz Sul. Dalam keadaan, yaqudzatan wa manama. Dalam keadaan jaga atau tidur. Dan pernah saya tanya Syekh itu di Malaysia. Kenapa tarekat ini namanya tarekat Al-Muhammadiyah? Muhammadiyah, kenapa? Dia bilang memang dinisbahkan kepada Rasul. Kenapa dinisbahkan ke sana? Karena Rasulullah yang datang langsung mentalkin itu Syekh Ahmad Idris. Itu yang talkin. Nabi tangkalan sepuluh. Maka kawai bid'ah kalau orang ini dengar ini. Dia bilang tidak ada satu ahli hadis pun pada waktu itu yang berani menentang di depannya Syekh Ahmad Idris. Tidak ada. Nah, itulah akidah kita. Jadi Nabi tenang, padahal sudah ratusan tahun itu Rasul tidak ada. Jadi Rasulullah SAW ini yehe pemahaman tak samanna dena mate. Makanya dibacakan Fatihah ila hadara. Mana hadara? Hadir itu. Ila hadara. Tapi mendengar nurul amri mate ila ruhi. Itu. Nabi ta ila hadara. Makanya untuk kita ini ta'zim penghormatan
Penghormatan kepada Rasul agama bersani asyraka al-badaru. Tetap mana kenapa berdiri seakan-akan Rasul masuk. Rasul masuk masa demo tetong. Sementara Imam Malik masuk di Madinah, baru di perbatasan dia turun dari ontanya. Dia buka sendalnya, dia simpan di bawah ketiaknya. Ditanya, kenapa kau turun dari kendaraanmu? Dia bilang, tidak mampu rasanya saya berkendaraan, sementara ada Rasulullah. Magi mulodungi sandalamu. Dia ulep pakai sandal, dia ulona rajae. Dan ini maharaja. Seru sekalian alam. Nabi taruh. Coba roh akhlaknya. Maka kumelo jambang Imam Malik, dia tinggalkan Madinah, keluar. Ditanya lah, kayak kau main, karena sekali kan jambang. Kayak main, karena pantaran na Madinah. Kenapa mesti di sana? Semetu amang amaku, nang kada bita. Asiri kan. Coba karero. Makanya saya bilang sama jamaah, karena dia duduk di Masjid Nabawi di Madinah, apa si lojo ya jena, telapak kakinya menghadap ke kuburan Rasul. Saya bilang ya jitain, karena bitai. Semana hadisnya Ustaz? Atau dia toga Pancasila lagi. Gubernur lagi dulu, muna dia mubarani telapak kakimu menghadap ke situ. Iya kan? Itu nabita. Sekarang kuburan Ustaz, kacau na tuh ya, iku mah dibawa. Ya, iya roi di Aguruta memberi salam saja kepada Rasul, bukan assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi assalamu alaika ya Rasulullah. Kayaknya itu namanya damir mukhotab. Coba tanya pakai muka biludi. Damir mukhotab, lawan bicara ada di depan. Maka assalamu alaika ya Rasulullah. Bukan lagi ya Rasulullah lagi, tapi ya Rasulullah. Kenapa? Iya, karena laukana mewujud harfun nida fi awalil kalimah, al-kalimah ba'daha mansubun. Yeah. Tapi mudafun ilaihi fi. Kalau berdiri sendiri, mesti ya Rasulu. Tapi karena adallahi mudafun ilaihi, maka ya Rasulullah. Adam pemeraja. Semana ku terangkan rumusnya ya roh, tapi aja disuruh gak baca kita. Salamang. Tapi kalau ditanya, saya rumus, wah apalah maneng, apa-apa yang dirapa, apa-apa yang dinasab, apa-apa yang dijasab, apa-apa yang dihasab, wah apalah maneng. Yeah. Tapi kalau kadang-kadang pengaji ki sarulikama, pengaji ki ini, madam pemeraja, aremana ni rosinur, remarang kalingan na iya. Apalagi tasawuf. Beda fikih, beda fatul qarib, beda safinatul najah, beda kasyifatus saja. Siapa tahu tidak begitu. Imam Malik ditanya sama muridnya 32 pertanyaan. Telumina jawab. Andro lainnya dia jawab. Iya. Ahmad bin Hambal ditanya, contoh. Bukan Ahmad bin Hambal, minta maaf. Abu Hanifah. Coba garero. Samana rong kaguruta kayak tadinya itu Abu Hanifah. Yeah. Abu Hanifah ditanya, bagaimana itu orang yang sudah berwudu lantas makan daging onta? Batal enggak wudunya? Apa tidak? Imam Syafi'i kan tidak batal. Batal enggak atau tidak? Dia tidak jawab. Ditanya di luar, kenapa kau tidak jawab tadi? Kesempatan kau terangkan. Dia bilang tidak bisa karena ada mamaku di sampingku. Siapa tahu orang mengira saya lebih pintar daripada mama. Dia kumelo pangkain doku dan sengama kata macak namaku. Makanya saya tidak jawab. Allahu Akbar. Adam pemeraja, jaki kasa nggak maca si bawa jali. Oh, jauh beda Pak. Saya selalu nanya beliau. Saya selalu nanya. Saya rasa inilah yang saya sampaikan Adam pemeraja. Mega ada yang bicaraku, mega bicara, mega salah. Jadi lebih memamekoin. Kumamekok kita bakura salah. Allahu Akbar. Inilah yang saya sampaikan, memuare menjadi bagian daripada ibadah dan kecintaan kita kepada alim lebihna Andre Guruta Lalama Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu suwan wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.